Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 3 SDN 1 Negeri Kidul. Perkenalkan, nama Ibu Rinanda Aprilianita. Ibu adalah mahasiswa UPI PGSD Kampus Purwakarta yang sedang menjalankan program penguatan profesional kependidikan di SDN 1 Negeri Kidul. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran seni budaya dan prakarya mengenai unsur-unsur rupa. Materi ini terdapat pada tema 4 kewajiban dan hakku. Di subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita, murid mampu menyimpulkan isi video terkait unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif dengan baik. Lalu yang kedua yaitu murid mampu membuat karya dekoratif atau membatik dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, tadi judulnya karya dekoratif. Nah, kita harus mengetahui dulu karya dekoratif itu apa sih? Nah, karya dekoratif merupakan jenis karya seni yang berkaitan dengan desain yang digunakan sebagai dekorasi. Kalian tahu kan dekorasi yang ada di ruangan? Misalnya di ruangan kelas, dekorasi kalian apa? Ya, di belakang kelas tuh ada lukisan. Nah, seperti itu. Lalu dapat dikatakan juga karya dekoratif merupakan karya yang diterapkan pada permukaan objek atau bidang dengan tujuan untuk menambah nilai keindahan dari bidang atau objek tersebut. Oke, lalu selanjutnya kita ke materi unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Yang pertama itu ada titik. Coba, titik ini merupakan unsur paling kecil dalam suatu karya seni rupa. Nah, titik ini biasanya digunakan untuk menciptakan unsur-unsur lain dengan menyusun atau menderet hingga menjadi suatu garis. Jadi titik-titik itu disusun hingga menjadi satu garis. Nah, namun titik juga dapat digunakan apa adanya tanpa suatu garis, tanpa dijadikan garis. Nah, contohnya adalah pada penggunaan titik dalam membuat karya pointillis. Nah, coba lihat contoh yang digambar ini. Ada. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan titik pada karya pointillis. Nah, jadi ketika menggambar kalian hanya menggunakan titik-titik aja, tidak menggunakan garis. Jadi diwarnainya itu menggunakan titik. Ada titiknya, ada yang banyak. Kalau itu kalau yang gelap, kalau misalnya terang, bendanya terang, berarti titiknya dikurangi seperti itu. Atau titik-titik tersebut diatur kerapatannya hingga membentuk suatu objek gambar yang utuh. Yang kedua yaitu ada garis. Nah, garis merupakan hubungan antar titik yang bisa menghasilkan suatu guratan serbaguna. Nah, guratan dari titik tersebut akan bisa membentuk unsur lain seperti bidang maupun bentuk. Nah, garis juga bisa digunakan apa adanya tanpa menjadi suatu bidang ataupun bentuk. Sebagai contohnya nih, yaitu pada sketsa yang hanya memerlukan unsur garis agar bisa membentuk suatu karya.
Nah, garis juga bisa digunakan sebagai pengisi gelap dan juga terang dengan menggunakan metode arsiran. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Kalian lihat ya, gambar tersebut digambar menggunakan garis-garis saja. Penggunaan garis sebagai arsiran dan juga sebagai bentuk atau bidang. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur-unsur rupa, yaitu bentuk atau volume. Bentuk ini merupakan suatu unsur yang selanjutnya dari garis. Bisa dibilang jika bentuk adalah salah satu unsur yang bisa dilihat pada karya seni rupa dua dimensi. Contohnya adalah pada gambar, lukisan, desain grafis, dan sebagainya. Ada juga unsur rupa yaitu bidang. Nah, bidang ini adalah unsur yang selanjutnya. Bidang merupakan perkembangan dari bentuk. Tadi ada bentuk, sekarang ada bidang yang merupakan perkembangan dari bentuk. Secara mudahnya, bidang merupakan suatu garis yang ujungnya akan saling bertemu hingga membentuk suatu area tertutup. Dalam bidang sendiri terhadap beberapa unsur penting seperti panjang, lebar, tinggi, hingga kedalaman. Nah, contohnya adalah lingkaran, segitiga, persegi, dan sebagainya. Nah, contohnya lihat pada gambar di situ ada lingkaran ya. Jika kalian membuat lingkaran, maka kalian akan mempersatukan ujung garis dan garis. Nah, itu contoh bidang. Selanjutnya yaitu ada unsur gelap terang. Keberadaan gelap dan terang begitu penting untuk diperhatikan karena mampu membuat suatu karya menjadi lebih realistis atau seperti pada kenyataannya. Karena penggunaan cahaya seimbang atau tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Nah, contohnya contoh penggunaan gelap terang seperti gambar apel tersebut. Nah, di sana ada penggunaan gelap dan terang. Misalnya kalau apelnya terkena cahaya berarti penggunaan warna terang. Kalau misalnya apelnya tidak terkena cahaya berarti penggunaan warnanya adalah gelap. Nah, lalu unsur selanjutnya yaitu ada warna. Nah, dalam seni rupa, warna bisa berarti pantulan tertentu dari cahaya yang dapat dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Nah, warna juga merupakan unsur yang paling mencolok pada suatu karya seni rupa. Nah, dalam seni rupa, warna secara estetika terbilang cukup subjektif, tergantung dari daya cipta pembuat karya seni. Nah, penggunaan warna ini contohnya ada pada gambar di samping. Nah, kalau misalnya sudah diberi warna, jadi lebih estetikanya, keindahannya itu lebih terlihat kan? Oke, selanjutnya. Nah, ibu minta kalian untuk berlatih. Nah, coba kalian perhatikan bentuk-bentuk yang ada di sekitar kalian. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut misalnya ada bentuk keramik nih. Keramik bentuknya apa? Kotak. Nah, misalnya dari bentuk keramik itu dan misalnya bentuk jam dinding. Ada jam dinding berbentuk bulat. Nah, misalnya jam dinding dan keramik itu disatukan menjadi gabungan-gabungan bentuk yang nantinya akan membentuk batik. Jadi intinya kalian harus membuat batik dari bentuk-bentuk yang ada di sekitar kalian. Oke? Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kelas hari ini kita tutup sampai di sini. Mari kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu ya, untuk menutup pertemuan kali ini. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.